Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini saya bisa bertemu dengan Ibu sebagai guru di TK Al-Islah. Nah, terkait Ibu mengajar di TK Al-Islah ini ada beberapa yang akan saya tanyakan. Kesatu, Ibu, apa filosofi pendidikan menurut Ibu? Terkait filosofi pendidikan ya, menurut saya percaya pada individualisasi pendidikan untuk setiap siswa, bahwa setiap siswa itu memiliki karakternya masing-masing dan setiap siswa itu memiliki sifat yang unik. Jadi penting bagi saya sebagai guru untuk memahami kekuatan dari siswa itu masing-masing, karena setiap siswa itu memiliki kekuatan yang berbeda. Mungkin sebagian ada yang memiliki kekuatan lebih menyukai pekerjaan yang kreatif, sedangkan sebagian yang lain lebih terampil dalam pekerjaan yang logis. Saya sangat yakin bahwa guru yang baik memberikan pengajaran yang menggabungkan keterampilan dan pembelajaran yang aktif. Bagaimana jika Ibu mempunyai anak yang mengganggu di kelas, dan bagaimana cara Ibu untuk menanganinya? Untuk itu saya mencoba melakukan segala daya yang saya bisa untuk menghindari adanya siswa yang dapat mengganggu di kelas saya. Biasanya hal ini dimulai dengan memastikan semua orang terlibat dan mengikuti arahan. Anak-anak biasanya bertingkah karena alasan tertentu, entah mereka tertinggal atau kurang tertantang. Mungkin juga ada kekuatan eksternal yang berperan. Saya mencoba memahami apa yang terjadi dengan anak tersebut sebelum disiplin apapun yang dilakukan. Setiap orang terkadang mengalami hal buruk begitu ya di setiap hari. Tadi Ibu mengatakan bahwa untuk menangani anak yang mengganggu di kelas itu, Ibu harus mengetahui karakter dari anak tersebut, juga melibatkan banyak orang untuk menangani hal tersebut. Dan kadang Ibu juga menyebutkan sering menemui hal-hal yang buruk. Nah, apa yang memotivasi Ibu ingin mengajar di TK? Padahal di TK itu saya tahu bahwa anak itu unik, ada yang bersifat tantrum ataupun lah seperti itu. Apa yang memotivasi Ibu untuk mau mengajar di TK? Karena menurut saya Taman Kanak-kanak merupakan salah satu tahun yang paling formatif di sekolah dasar. Ini adalah jembatan antara prasekolah dan sekolah dasar. Sungguh luar biasa melihat anak-anak berkembang pada usia ini. Saya ingin menjadi bagian dalam kehidupannya sebagai orang dewasa nanti, yang dapat mereka percayai dan pelajari. Saya memiliki banyak siswa yang saya ajar di Taman Kanak-kanak yang masih berhubungan dengan saya, bahkan di tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah, berarti Ibu senang ya membersamai perkembangan anak mulai dari usia dini. Tadi Ibu menjawab dalam motivasi untuk mengajar di TK itu, Ibu senang dalam membersamai perkembangan anak usia dini. Terus teknik apa dan keyakinan mengapa keyakinan manajemen Ibu yang dilakukan agar anak-anak perkembangannya itu atau pertumbuhan dan perkembangannya itu meningkat? Sejak hari pertama masuk kelas, saya menjadikan ruang kelas saya sebagai lingkungan yang aman dan ramah. Saya bekerja dengan kelas saya untuk membuat peraturan kelas yang kami kembangkan bersama dan mengingatkan semua siswa agar menaati peraturan yang sebelumnya kami sepakati bersama. Saya juga memulai setiap hari dengan siswa dengan berbeda sebagai pemimpin, sehingga setiap orang di kelas saya mendapatkan kesempatan untuk memimpin dan menemukan kepercayaan diri mereka. Jadi tekniknya Ibu membuat peraturan bersama dan disepakati bersama. Juga manajemennya Ibu untuk memimpin di kelas itu bisa secara bergantian. Kita memberi kesempatan kepada salah satu anak untuk misalnya memimpin doa atau memimpin kegiatan yang lainnya, sehingga menimbulkan kepercayaan diri anak itu sendiri. Terus bagaimana cara Ibu menghadapi orang tua? Misalkan ada orang tua yang kurang puas dalam
penerimaan pembelajaran dari kita, misalkan dalam perlakuan kita ke anak ataupun dalam pembelajaran yang kita berikan kepada anak. Bagaimana cara menghadapinya? Saya pernah menghadapi orang tua yang kesal sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan perilaku anak-anak. Saya melakukan yang terbaik untuk mengingatkan orang tua bahwa peran saya bukanlah menjadi penjahat, melainkan membantu anak mereka berkembang dan bertumbuh di lingkungan sekolah. Biasanya saya mencoba mencari titik temu dengan orang tua dan meyakinkan mereka bahwa saya peduli dengan mereka. Oh, jadi alhamdulillah ya, untuk menghadapi orang tua yang kurang puas dengan perlakuan yang kita berikan, Ibu membuat pertemuan secara khusus dan menjelaskan bahwa Ibu itu tidak sebagai penjahat ataupun tidak mengurangi pelayanan ke anak. Jadi Ibu hanya membersamai pertumbuhan dan perkembangan anak-anak atau siswa yang Ibu ajari ya. Terus kalau untuk memberikan yang terbaik, membersamai perkembangan anak itu, Ibu kan harus mendapatkan informasi tentang metode pembelajaran terkini. Nah, bagaimana Ibu mendapatkan informasi tersebut? Kebetulan saya juga aktif di beberapa organisasi tentang ketaman kanak-kanakan. Misalnya kalau di TK itu ada yang namanya Ikatan Guru Taman Kanak atau IGTK. Nah, di sana kita melakukan perkumpulan, misalnya setiap sebulan sekali untuk membahas beberapa saling sharing gitulah. Ada juga sering dilakukannya pelatihan, workshop dan lain-lainnya. Jadi di sana kita belajar bersama-sama dan menambah ilmu-ilmu tentang ketaman kanak-kanakan. Dengan pembelajaran kurikulum terbaru juga. Tadi Ibu mendapatkan informasi itu aktif di organisasi IGTK ataupun PKG lainnya ya. Nah, sekarang kita masuk dalam kurikulum Merdeka, di mana di sana juga ada budaya lokal. Nah, ini yang terkait dengan budaya lokal, bagaimana Ibu menemukan rasa hormat terhadap warisan dan budaya yang berbeda di kelas Anda? Pada awal masuk sekolah, saya berusaha untuk memastikan saya memahami latar belakang dari masing-masing siswa. Saya memiliki kalender besar tempat semua tanggal penting berada. Saya memastikan ketika merayakan semua hari libur, semua ulang tahun, dan semua tradisi. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya. Dengan wawancara hari ini untuk Ibu sebagai guru TK, alhamdulillah saya mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang ada di TK Al-Islah. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih juga untuk ilmunya. Mudah-mudahan siswa-siswi yang Ibu ajarkan menjadikan anak yang soleh-soleha, beriman dan berakhlakul karimah. Juga Ibu dalam mengejar pendidikan anak usia dininya semangat, selalu sehat ya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama.